Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktural analisis. Jadi ini gambar ini diambil dari video dari NPTEL NPTEL Online Certification Course. Itu sebuah website di India yang berisi banyak course, banyak pelajaran-pelajaran, kuliah-kuliah, lecture-lecture di situ ya kan. Jadi sedikit membahas tentang struktur analisis. Jadi struktur itu adalah bagian-bagian yang disusun hingga menjadi satu kesatuan atau part-part yang dibangun sehingga dia yang disusun sehingga dia menjadi satu kesatuan, misalnya gedung, ya kan. Kemudian analisis itu uh, uh, yang udah dibangun tadi dianalisa apa yang dianalisa adalah ancaman yang menyerang gedung itu. Ya, kayak misalnya di sini ada beruang nih, beruang itu ngejar orang, kemudian orang ini masuk rumah. Kemudian untuk menyelamatkan diri kan orangnya masuk rumah, kemudian beruang ini mengobrak-abrik rumah lah gitu kan untuk menangkap orang yang masuk dalam rumah ini. Nah, bagaimana respon rumah ini terhadap obrak-abrik beruang ini? Apakah ini responnya? Apakah responnya rumah itu akan tetap berdiri kokoh atau justru dihancurkan oleh beruang itu? Nah, itulah yang disebut dengan struktur analisis. Ini strukturnya, ini ancamannya. Kemudian kita analisa dia, apakah dia akan hancur atau tetap berdiri kokoh gitu, sehingga orang di dalamnya aman. Nah, itulah struktur analisis ya pengertiannya. Kalau di dalam konstruksi itu, misalnya ancaman itu ada misalnya beban gempa, beban angin, beban ledakan, misalnya kan beban api, beban gedung itu sendiri, berat gedung itu sendiri, beban orang, misalnya gedung itu digunakan untuk mall ya orang-orang, beban orang, beban beban misalnya barang-barang yang ada di dalam mall itu gitu kan, itu sebagai ancaman. Kemudian mall itu ancaman yang terkena pada bangunan struktur itu, kemudian bagaimanakah respon dari gedung itu, ya kan. Nah, di dalam kurs ini ya kan. Nah, jadi yang dilihat adalah internal force. Internal force itu seperti gaya aksial, ya kan, gaya geser dan momen. Kemudian ininya akselnya berapa, gaya gesernya berapa, momennya berapa. Jadi dalam sebuah struktur itu yang terkena beban pasti ada ini nih, aksial, shear sama momen. Kemudian deflection itu kayak lendutan gitu. Ya kan, kalau misalnya bentangan, kalau terus ada kita beban di tengah-tengahnya pasti dia melendut gitu ya kan. Oke, kemudian ini uh, jadi tiga, tiga, tiga persyaratan penting dalam gedung itu. Yang pertama itu safety. Safety itu artinya yang struktur tadi. Struktur itu kan bagian dari apa tuh? Gabungan dari bagian-bagian hingga membentuk suatu sebuah struktur gitu kan. Dia tuh nggak kolaps gitu. Syaratnya itu berarti safety. Yang kemudian serviceability ya kan. Nah, serviceability itu misalnya artinya tuh lebih kepada pada apa ya, nyaman gitu. Misalnya gedung itu nggak retak atau nggak retak, habis itu gedung itu nggak bergetar dah karena gedungnya tinggi kan, bisa jadi dia rawan untuk bergetar. Bisa bergetar. Nah, memang gedung itu aman dia berdiri tapi bergetar, orang kan nggak nyaman di dalam itu. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, tapi di dalam kurs ini, di dalam apa nih kurs ini yang dipelajari cuman ininya deflectionnya, no excessive deflection. Jadi deflectionnya nggak boleh nggak boleh melewati batas gitu. Misalnya ini gedungnya aman, strukturnya aman, tapi lantainya tuh gedungnya tuh kalau kita lihat secara visual nih, dia tuh bengkok melendut gitu, setiap balok-baloknya itu melendut.
Dia memang aman, cuman tapi kan eh, orang kan jadi nggak nyaman gara-gara itu ya kan. Kemudian pertama tadi safety, kemudian serviceability, kemudian ekonomi ya. Jadi dia harus seminimal mungkin lah budgetnya gitu. Karena kalau misalnya budgetnya mahal, ya gedung itu nggak akan ada gitu. Siapa yang mau buat ya kan, gitu. Kemudian ini tadi contohnya ya, contohnya apa tuh? Ancaman tadi atau beban ya, beban gempa, beban salju, beban blast and impact load misalnya terbakar atau ledakan, kemudian beban angin, beban ombak kalau dia di apa nih bangunan lepas pantai, beban tanah nih apa nih dinding penahan tanah, kemudian ini lift load tadi ya orang, mobil gitu. Habis itu kemudian ini water pressure ya kan, misalnya di bendungan ya gitulah. Oke, jadi di analisa struktur itu kita memodelkan dari ini kan tiga dimensi nih kehidupan alam nyata nih. Nah, kita memodelkan menjadi dua dimensi. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya untuk mudah menganalisisnya, bukan sebuah keterbatasan ya, cuman untuk mudah menganalisisnya gitu, ya kan? Ini kayak tumpuan, ini strukturnya nih, bagian-bagiannya nih, plain terus ya kan? Jadi ini tadi dia ya. Ini kan kita struktur itu kita modelkan, misalnya real strukturnya itu ini mau kita modelkan ini. Nah, ini tumpuan jepit misalnya. Kemudian ini ada apa nih? Overhead water tank, ya kan? Tangki air, apa tuh? Tempat penampung air. Ini misalnya tumpuannya, kemudian ini ada massa yang besar misalnya gitu kan. Jadi dia harus dimodelkan ya. Kemudian ini gambarnya agak kabur pula nih ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini dia struktur idealization ini kan. Uh, jadi struktur itu di apa idealisasi ini disimpelkan gitu ya. Jadi misalnya ini di alam nyata orang menjatuhkan bola, kemudian disimpelkan menjadi apa nih? Ini ada sumbu Y ini ketinggian, bola dijatuhkan, gaya yang bekerja itu gaya gravitasi, massa, waktunya berapa, kecepatannya berapa gitu kan. Kemudian dibuat matematikanya nih, model matematikanya nih, dp per dt per g, ya kan. Kemudian adalah solusinya nih. Nah, kita tinggal masukin angka-angka yang dalam nyata tadi ke sini sehingga keluarlah solusinya dia. Misalnya kita mencari ketinggiannya berapa gitu kan, atau waktunya berapa gitu, waktu bolanya sampai ke bawah. Jadi di struktur juga kayak gitu, di analisa struktur kayak gitu, ada bangunan, kemudian beban apa yang terkena pada bangunan itu, kemudian kita bangunan itu kita buatkan simply apa tuh ide apa nih gambarnya tuh misalnya simpel simpel aja, misalnya balok ya, gambar garis aja misalnya gitu kan kalau balok. Nah, kemudian bebannya apa ya kan itu. Oke, satu lagi yang penting nih dari kursus ini, jadi struktur analisis itu ada dua dia sebenarnya, ada dua model lah kan. Yang model pertama tuh ada ancaman, kemudian ancaman itu mengenai sebuah struktur bangunan, kemudian respon terhadap ancaman itu, respon bangunan itu bagaimana terhadap ancaman itu, apakah bangunan itu akan kolaps atau tetap berdiri. Berarti kita akan merencanakan ancamannya apa nih, oh gempa nih, daerah gempa, atau ini buat apa, bikin gedung sekian lantai kan, banyak banyak kantor di atasnya mungkin, atau mall, jadi beban hidupnya besar gitu kan, atau ya kan. Nah, ini kita merencanakan sebuah gedung misalnya agar gedung itu senyum nih, ya, nggak collapse. Tapi ada juga yang ini namanya forward analysis, perencanaan. Tapi ada juga yang gedungnya itu udah berdiri gitu. Nah, kita
kita harus tahu gedungnya itu berdiri. Jadi kita hitung gedungnya itu udah berdiri, kemudian kita hitung ancaman berapakah gedung itu bisa aman. Gedungnya udah ada nih, ini dibalik nih. Nah, kalau ini pro analisis, kemudian ada sebaliknya gitu ya. Oke, gitu aja untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.